Makanya yang saya bilang bahwa penting sekali sebuah penataan kolam di satu tempat itu kita harus menyesuaikan dengan lokasi case per case-nya. Yang menarik di sini adalah salah satu adalah konsep minimalis ini baru pertama saya pakai di customer nih. Yang konsep begini gitu, beda lagi. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, nah Norma kita sekarang sudah ada di daerah Jakarta. Nah ini sebetulnya yang saya suka nih kalau sebuah mengerjakan kolam ini, kemarin saya ngomong sama beliau customernya, saya lebih suka dari nol kasarannya. Oke, kenapa? Ada itu pertimbangan? Karena kita buatnya ini lebih gampang, kita nggak perlu bongkar atau ngerombak kolam lama yang salah. Oke, atau kita bisa milih-milih cari-cari kesalahan. Betul, ya. Jadi gini, kan ada beberapa kolam yang kita bikin kan sebelumnya kolam yang salah, kita hancurin dulu, kita bongkar dulu, baru kita tata ulang. Itu kan butuh waktu, tenaga, dan lain-lain gitu loh. Dan yang pasti buat customernya sendiri, sampai kalau bikin kolam pertama salah, dibongkar, itu kan biayanya lumayan juga yang kebuang. Chef Juna ingat nggak 3 kali sebelum sama kita, 3 kali dengan kontraktor yang berbeda, gagal terus. Itu uang berapa itu kira-kira? Nah, udah gitu, saya waktu mulai benerin kolam beliau, bongkarnya juga nggak gampang. Nah, jadi makanya saya seneng dari nol. Nanti videonya waktu kondisi ini belum digali dan mulai dari waktu itu kan cuman sekedar teras sama ada tanaman, kita tunjukin dan nanti setelah jadi teman-teman akan lihat perbedaannya. Betul. Nah, kamu lihat dulu dari sini, Norma. Ini tingkat kesulitannya cukup lumayan karena ini bentuk filter dan kolamnya ini letter L. Karena memang lahannya ini cukup terbatas. Cuman nanti kalau sudah jadi saya jamin ini akan kelihatan luas. Makanya yang saya bilang bahwa penting sekali sebuah penataan kolam di satu tempat itu kita harus menyesuaikan dengan lokasi case per case-nya. Gitu. Dan kali ini konsep desain finishingnya juga berbeda, minimalis nih. Cuman minimalisnya nanti saya akan tunjukin beda dari yang lain gitu. Nanti desainnya ada juga, nanti Norma bisa tampilin ya. Nah, saya akan jelasin sedikit. Kolam utamanya itu yang di sana Norma bisa shoot. Itu bentuknya kotak, ya sekitar kurang lebih sih ini panjangnya sekitar 3,5-an lah, saya kurang lebih belum hafal juga, nanti detailnya akan kita lengkapin. Lebarnya ini sekitar hampir 2 meteran. Nah, kemudian kedalaman airnya ini sekitar 1,25 bersihnya. Nah, kenapa nggak perlu terlalu dalam? Karena yang pertama tadi, untuk ikan itu pun nggak perlu terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, kecenderungan ikan juga malah suka di dasar kolam, nggak bisa kita nikmatin. Nah, yang kedua, RAB-nya juga pasti boros dong kalau makin dalam kan, sayang juga kebuang gitu. Nah, kemudian filter ini kita bikin kemarin hitungannya sekitar 35%. Sudah sangat cukup sekali, minimal 30%. Dan ini, kolam ini adalah semi outdoor, artinya diterbuka tapi atasnya ini ada kanopi seperti ini. Nah, ini untuk parameter airnya dan kestabilan airnya jauh lebih bagus dibandingin kolam yang full outdoor yang langsung kena hujan dan panas matahari. Makanya filter 35% ini sudah sangat cukup sekali. Nah, teman-teman, sekali lagi yang saya mau ingatkan bahwa hati-hati dalam pembuatan chamber, karena chamber ini fungsinya bukan hanya untuk memfilter atau mencari air. Chamber ini harus jadi habitat ekosistem untuk kolam, dengan nanti kita kasih media-media mekanikal maupun biologis. Nah, saya jelaskan sedikit, chambernya ada 5. Ya, yang pertama itu yang masih dirapiin itu nanti chamber pertama. Isinya adalah mechanical sikat brush. Ya. Kemudian ada chamber kedua nih sebelahnya. Ya, ini Jepmet Matala yang biru, mechanical juga tapi berfungsi bisa sebagai biologis juga. Nah, chamber ketiga yang paling gede ini nanti biologis. Ya, biologisnya kita mix BioCube dengan BioStone. Ya, nah chamber keempat itu air bersih.
Ya, air final yang nanti balik ke kolam melalui output arus dan outputnya waterfall. Itu nanti isinya pompa UV. Itu. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti itu. Nah, terus ada sekat kelima yang terakhir ini adalah bak kontrol, teman-teman. Seperti yang saya bilang, bak kontrol ini penting sekali karena mempengaruhi nanti tingkat kerepotan atau maintain-nya. Kalau bak kontrol ini nggak dibuat, saya jamin bersihin atau maintain-nya ini repot sekali. Tapi kalau ada bak kontrol seperti ini, kita nanti ada pipa-pipa per chambernya ini. Saya selalu ngingetin, satu chamber jangan pernah pipa backwash-nya dicampur atau disambung dengan chamber yang lain. Berarti Satu chamber direct satu, ya. Satu chamber direct satu chamber direct satu. Sehingga nanti waktu kita bisa bersihin per chamber ini bisa fokus. Seperti itu. Nah, karena ini letak kolamnya ini lebih dalam dari selokan yang di luar, setelah kita backwash atau buang air sebagian untuk membersihkan amonia, kita buang ke selokannya, nanti ada pompa otomatis lagi satu sendiri. Itu. Jadi kita udah setting semua, nanti rapi di sini semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini konsep minimalis yang agak berbeda. Jadi minimalisnya ini konsepnya lebih ke Mediterranean ya. Mediterranean itu adalah konsep-konsep di Eropa. Kalau teman-teman lihat, ingat ya. Jadi Mediterranean itu adalah minimalisnya dapat, tapi kesan klasiknya masih ada juga, Norma. Nah, memang batu itu belum finish final, nanti batu itu akan kita finishing cat warna putih. Putihnya nanti agak ke krem, ke gading-gadingan sedikit, dan itu nanti akan menonjolkan kesan minimalis tapi mewah. Gitu. Dan nanti ada pencahayaan lighting juga, kalau sampai malam kita bisa melihat kolam ini, baik secara finishing maupun secara air maupun secara ikannya, kita akan kasih pencahayaan juga. Nah, terus kita bahas kolamnya nih, Norma, sini. Ya, nah kolam ini ya sekali lagi kalau Norma ingat, saya tuh selalu ngingetin mau kolamnya bentuknya kotak, oval, berkelok-kelok, dinding-dinding kolam ini tidak boleh ada sudut mati atau yang namanya wedge spot. Ya, kalau Norma lihat semua sudutnya ini mingul, oval. Ya, itu supaya airnya flow-nya muternya itu nanti bisa bagus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan lupa juga harus ada satu membran aerator untuk oksigen tuh yang di bawah air terjun tuh. Nah, kenapa Pak kok letaknya di situ Pak, nggak di tengah? Kita supaya tengah ini nanti bisa jadi clear water, air, sehingga ikan koi ini kelihatan jelas. Jadi aeratornya itu nanti ada di bawah air terjun. Dan dia akan dorong ke sini, skimmernya kita taruh di sini nih. Ya, di depan sini. Nah, skimmer ini tujuannya untuk buangan atas atau sedotan atas. Bottom drain ada 2, itu untuk sedotan bawah. Tuh ya, jadi itu yang standar ya, kita pernah jelasin di video sebelum ini bahwa standarnya sebuah kolam itu poin-poin tadi itu harus ada. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, arus. Tuh, arus tuh ada di sebelah situ satu, atas. Ya, kemudian ada di sini juga bawahmu persis tuh satu. Itu arus bawahnya tuh. Nah, tuh pipa itu tuh. Nah, dan bikin pipa arus itu jangan nongol. Kalau nongol nanti koinya bisa kebentur-bentur, bisa luka. Makanya kan kita selalu tanam rapi di dalam konstruksi. Jangan sampai pipanya ini nongol keluar. Nah, itu ada pipa nongol keluar itu nanti kita potong. Itu untuk overflow, buangan air atas kalau kita dripping air. Gitu. Jadi intinya apa yang kita buat ini semuanya ada alasannya. Itu loh, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Dari pengalaman kita udah tarik kesimpulan, ibaratnya standar SOP-nya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau yang lain, yang Norma injak itu nanti semuanya finishing semua, estetika semua. Dan Norma lihat, kita finishing pun ini nggak berani sembarangan atau cepet-cepet. Kalau kamu lihat kenapa sampai dibenang seperti ini, supaya ketinggiannya sama, supaya rapi, supaya bata dengan semen, dengan listnya ini benar-benar presisi. Makanya kamu lihat itu pemasangannya juga rapi sekali. Nah, itulah yang saya bilang bahwa pekerjaan finishing ini kayaknya sepele, tapi nggak bisa buru-buru. Karena ini berbicara kerapian, berbicara estetika, berbicara hasil akhir yang harus rapi, gitu. Dan tadi saya juga jelaskan sama customernya, mohon maaf, nggak bisa cepet-cepet gitu loh, supaya hasilnya bisa maksimal, gitu kan. Ini nanti teras juga warna sama, itu juga nanti akan dimentokin ke sana, yang bata merahnya itu nanti di finishing putih. Nah, kurang lebih sih ya, ini kalau dengan filter ini kemarin sekitar 11 ton lah, kurang lebih. Ya. Nggak terlalu gede, tapi saya jamin nanti setelah jadi, setelah running, teman-teman akan lihat bahwa dengan lahan yang tidak terlalu besar
dengan lahan yang bentuknya agak sulit, letter L, tapi kita bisa setting, bisa konsep yang maksimal. Nah inilah yang makanya saya bilang, saran saya memang sebaiknya kalau teman-teman mau bikin kolam, jangan sampai salah dulu, buang uangnya malah lebih banyak gitu loh. Terkadang banyak orang yang mungkin pikirannya carinya yang murah dulu. Nah saya kasih tahu, di dunia di bidang apapun, yang murah tuh nggak ada yang bagus gitu loh, karena semuanya kalau kita kepengen yang terbaik, harganya pun juga pasti ngikutin gitu loh. Kita bahas mengenai isi media aja lah. Isi media kita BioCube yang per boxnya 2,2 dibandingin dengan media lain yang satu karungnya cuma 100.000, ya kan nggak ketemu gitu loh, karena secara speknya udah beda jauh. Nah sekali lagi, bukan berarti saya ngomong seperti ini bahwa kita ngomong bahwa media ini terbaik, enggak, tapi kembali lagi sesuaikan dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing gitu loh. Tapi memang kalau standarnya di Blast mengenai spek kolam, spek filter, spek isi media, ya begini gitu loh. Kalau saya suruh ngerjain di bawah standar ini, malah saya nggak berani gitu loh, karena saya sering ngomong, Pak, kita mau bikin kolam semeter 2 juta, 3 juta aja bisa gitu loh, saya jamin bisa, tapi jadinya saya nggak nanggung gitu loh, karena kan sekali lagi ada harga, ada rupa, seperti itu. Nah terus poin apa lagi ya mungkin ya yang harus diingetin. Nah ini finishing ini, dinding kolam ini, itu nanti kan kita pakai cat yang bawahnya batu-batuan itu. Nah, kenapa sih sampai sekarang kok belum dicat dulu? Itu juga ada waktunya. Nanti kita masih aci sekali lagi. Kemudian sebelum cat ini ada yang namanya sika. Sika itu pelapis cat sebelum cat finish. Nah, intinya supaya hasilnya itu maksimal. Makanya kemarin ada yang nanya, Pak, saya pakai cat merek apa ya yang bagus supaya nggak gampang ngelupas? Mungkin bukan salah catnya, tapi proses finishingnya juga bisa pengaruh juga. Makanya kan ini semua ini ada tahapannya. Ini nanti habis acian halus selesai, kita alusin lagi pakai amplas halus, ya kan, biar makin rata, makin halus. Nanti ada lapisan sika lagi. Habis lapisan sika baru terakhir cat. Habis cat juga nggak boleh langsung isi air, ada waktunya lagi dulu, benar-benar biar catnya ini kering gitu loh. Jadi intinya teman-teman semua itu ada patokannya, ada standarnya. Jadi kalau kadang ada, saya lihat beberapa kolam yang catnya sampai ngelupas-ngelupas, sampai jelek, sampai ngelotok-ngelotok, ya saya yakin waktu proses finishingnya ini nggak ibaratnya standarnya nggak maksimal gitu. Jadi intinya semuanya itu sabar, ada waktunya. Kalau kita cat sekarang bisa, tapi takut saya hasilnya nggak maksimal. Jadi mending tunggu sampai benar-benar kering, lapis amplas halus sekali lagi, dihalusin sekali lagi, sika, baru nanti final cat. Nah, kurang lebih kemarin saya lihat deadline-nya 2 minggu lagi udah running. Ya, jadi mungkin nanti minggu depan kita ke sini, salah satunya tim di sini akan install media, perapian dan finishing final, sambil kita finishing listrik dan pencahayaan lighting. Ya, nah lighting ini juga penting sekali karena kalau siang begini nggak ngaruh, tapi saat nanti malam gelap itu kolam yang pencahayaannya bener sama yang pencahayaannya nggak bener itu hasilnya juga beda. Bukan cuman penampakan kolamnya, tapi ikan koinya di kolam ini juga sangat penting sekali. Kalau ada pencahayaan sama enggak itu beda. Nah nanti minggu depan aja saat kita habis setting listrik dan saat kolam udah jadi, baru kita malamnya shoot biar teman-teman lihat. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sebuah proses kolam minimalis di daerah Jakarta. Sudah sampai tahap konstruksi, masuk ke finishing. Kurang lebih 2 minggu lagi harapan kita sudah bisa running. Dan kita nanti akan bikinin satu lagi saat running dan saat install media. Ya, dan nanti ada satu yang menarik di sini adalah salah satu adalah konsep minimalis ini baru pertama saya pakai di customer nih. Yang konsep begini gitu, beda lagi. Sebetulnya sudah ada, tapi itu kan kemarin kolam kita sendiri yang pribadi. Tapi kalau untuk ke customer luar yang konsep finishing batuan seperti ini, mirip seperti batu bata tapi yang halus, ini baru yang pertama nih di Jakarta. Seperti itu. Nah, semoga apa yang tadi saya sharingkan teman-teman bisa ambil poin-poin pentingnya dan bisa jadi sebuah sharing dan edukasi. Dan jangan lupa kalau memang yang berminat untuk kolam, koi dan lain-lain bisa langsung hubungin kontak deskripsi di bawah ini. Dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.